Shalom, 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 haleluya, haleluya, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerah-Nya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita, serta memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Percayalah bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, Tuhan akan tetap menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel bagi kita. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini lebih jauh, mari kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 21 hari bersama kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-12, maka kita akan membaca kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya yakin bahwa pembacaan Alkitab yang Anda lakukan dengan setia, pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, akan membuat saudara semakin mengenal Allah secara pribadi dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Shibolet." Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Judul renungan kita hari ini adalah hidup dan mati dikuasai lidah. Mengapa kita harus mengendalikan lidah atau ucapan kita? Karena ucapan yang keluar dari mulut kita itu akan menunjukkan jati diri kita, menggambarkan siapa kita sesungguhnya. Ada tertulis di dalam Matius pasal 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kisah menarik di dalam Alkitab yang berkenaan dengan ucapan seseorang yang ternyata menentukan hidup dan matinya. Seperti apa yang kita baca pada pasal hari ini. Pada waktu itu terjadi peperangan antara suku Gilead dan Efraim. Peperangan tersebut dimenangkan oleh suku Gilead. Mereka menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan dengan tujuan untuk mengantisipasi kedatangan orang-orang Efraim yang telah tercerai-berai yang berusaha untuk menemukan jalan pulang ke rumah mereka melalui jalur sungai di tepi-tepi sungai Yordan. Setiap kali bertemu dengan orang-orang yang menyeberang sungai Yordan, suku Gilead akan bertanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Shibolet." Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya. Hanya karena salah dalam mengucapkan satu kata Shibolet, akhirnya terbongkarlah jati diri atau identitas seseorang dan sekaligus menjadi penentu hidup dan mati seseorang. Sehingga tewaslah 42.000 orang dari suku Efraim. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari kisah ini kita belajar bahwa berhati-hatilah dengan ucapan kita, karena apa yang ada di dalam hati akan terungkap melalui ucapan bibir kita. Jadi tutur kata atau ucapan seseorang adalah penyingkap rahasia yang jitu, yang akan memberikan gambaran jelas mengenai karakter sekaligus isi hati dari orang yang mengucapkannya. Bahkan lidah kita dan ucapan-ucapan kita dapat menentukan jalan hidup kita sendiri. Apakah kita akan hidup dalam kemenangan atau kekalahan, berkat atau kutuk. Matius 12 ayat 37 juga berkata, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Sidang jemaat Tuhan, berhati-hatilah dengan apa yang kau ucapkan dari mulutmu. Ucapkanlah kata-kata yang penuh dengan semangat. Ucapkanlah kata-kata yang penuh dengan kekuatan bagi dirimu sendiri. Jika ketakutan menguasai hati dan pikiranmu, jika kekhawatiran terlampau menguasai hati dan pikiranmu, jangan pernah mau dikendalikan dengan kata-kata dan berkata, "Sudah tidak ada harapan." Berupayalah dengan kekuatan Roh Kudus untuk terus mengucapkan kata-kata yang positif tentang dirimu. Tentunya kata-kata positif ini dalam arti itu adalah kata-kata iman. Jika saat ini dirimu lemah, saat ini dirimu sakit, saat ini dirimu khawatir, memang kenyataannya demikian. Engkau sakit, hidupmu kurang, engkau lemah. Tapi katakanlah dengan kata iman dari mulutmu bahwa engkau terjamin di dalam Tuhan.
Karena engkau akan dibenarkan dengan perkataanmu, engkau juga akan dihukum dengan perkataanmu. Mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, mereka akan memakan buahnya. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Belajarlah untuk terus mengucapkan kata-kata yang positif dari mulutmu. Ucapkanlah kata-kata yang membangun bagi dirimu sendiri. Ucapkan pula kata-kata yang membangun bagi orang-orang di sekitarmu. Karena jika demikian, nyatalah saudara sungguh-sungguh percaya kalau hidup saudara betul-betul ada dalam kendali Tuhan. Allah tidak pernah membiarkan hidupmu dikendalikan kepada hal yang negatif. Allah selalu mengendalikan hidupmu kepada hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan mau Anda menikmati segala karunia-Nya, segala anugerah-Nya, dan segala kebaikan-Nya. Kiranya perenungan kita hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bagaimana kita harus bertindak sebagai orang-orang yang beriman, yaitu menguasai mulut dan bibir kita untuk mengucapkan kata-kata yang berkenan dan penuh dengan iman. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Manapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan jadilah itu atas kita. Doaku kepada saudara yang sakit, saudara disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang memiliki pergumulan yang sangat berat, doaku Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dan mengangkat semua beban-beban hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.